Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya gak ketemu. Saya baru ketemu. Ah, baru ketemu anak saya tadi. Saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Dan di luar sana ada yang mau bicara apapun itu. Jangan hina istri saya. Saya mohon. Kurang lebih 1 bulan terpisah dengan sang istri, Meiza Aulia, aktor Eza Gionino akhirnya bertemu langsung dengan Meiza atau Echa di sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Di sidang pertama yang beragendakan mediasi itu, Eza yang kekeh tidak ingin bercerai, lagi-lagi tak bisa menahan emosinya, sehingga tangisan pecah saat bertemu dengan awak media yang menunggu di luar sidang saat membahas pertemuannya dengan Echa. Sidang berlangsung lama diduga lantaran Eza yang terus membujuk istrinya, Echa, agar mencabut gugatan cerai kepadanya. Eza juga diizinkan melakukan video call dengan salah satu anaknya yang benar-benar sangat dirindukannya. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi, ya. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama ini panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Dan nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anaknya. Walaupun tidak tiga-tiganya, namun salah satu tadi sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Echa sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Untuk rekan-rekan media ya, hari ini alhamdulillah puji Tuhan lancar semua ya. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Echa atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya, sesuai kemampuan dari Mas Echa aja. Permintaan Eza kepada Echa istrinya di sidang mediasi rupanya tidak membuat Echa mundur untuk menarik gugatan cerainya. Echa tetap bersikukuh ingin bercerai dengan pria yang sudah memberinya 3 anak yang lucu-lucu tersebut. Usai sidang, tidak seperti Eza yang sangat welcome, Echa malah menghindari awak media dan meminta kuasa hukumnya untuk memberi keterangan kepada awak media. Padahal, media sudah lama menunggu lantaran sidang berjalan cukup lama dan kemungkinan tawaran Eza untuk tetap mempertahankan rumah tangga kepada Echa tergolong alot. Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya, intinya dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Tapi gugatan cerai tetap berjalan. Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eza sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya, gitu ya, kesungguh-sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Jadi kita tidak bisa mendahului hakim. Karena ini setelah 1 bulan mereka tidak ketemu, akhirnya ketemu sekarang, mungkin ada beberapa hal yang diungkapkan ya, gitu ya, di ruang mediasi tadi, sehingga memang memakan waktu ya 1 jam sekian gitu. Jadi pada intinya memang yang dibicarakan itu ya kondisi masing-masing, lalu kesepakatannya seperti apa, dan sampai akhirnya ya ada sepakat mediasi yang tadi. Usai sidang, Eza yang masih belum bisa menahan air matanya itu mengaku sangat terharu dan sedih lantaran pertemuannya dengan Echa di sidang cerai perdana itu akhirnya berhasil mengobati rasa rindu kepada Echa dan anak-anaknya setelah 1 bulan tidak bertemu. Sambil sesekali menarik nafasnya, Eza mengaku masih mencintai Echa dan bahagia sekali bisa bercakap-cakap dengan anaknya meski lewat video call. Eza menghimbau pada semua orang agar tidak menghina dan mengaitkan perceraian dirinya dengan mendiang almarhumah ibu tercintanya.
Sementara Echa saat keluar dari ruang sidang menampakkan wajah yang biasa-biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Hasilnya seperti ini. Nanti dulu ya. Ada rasa kesedihan atau kayak gimana Kak Meza, atau lega atau seperti apa Kak Meza? Permisi ya. Maaf ya. Sedih atau kayak gimana Kak? Mungkin apakah lega atau kayak gimana? Hari ini gimana Kak? Sedikit aja Kak. Hah? Maaf. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya gak ketemu. Saya baru ketemu. Saya baru ketemu anak saya tadi. Saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Saya tetap mencintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Dan nggak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah tadi saya udah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka, saya udah bahagia. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini. Ya, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat anak-anak saya. Di luar sana ada yang mau bicara apapun itu. Jangan hina istri saya. Saya mohon dan jawab. Jangan bawa almarhumah ibu saya. Udah itu aja. Anak saya kondisinya tidur tadi. Jadi saya cuma bisa ngeliatin wajahnya. Saya perhatiin wajahnya. Walaupun hanya sebentar, lumayan lah. Saya tahu kok istri saya hafal betul. Dia mungkin bisa bilang terima kasih untuk selama 7 tahun ya. Itu dari luarnya saja, tapi dari dalamnya saya yakin berbeda kok. Semuanya berbeda. Meski Echa tetap ngotot berpisah, Eza sedikit berlapang dada lantaran Eza diberi akses penuh oleh Echa untuk bisa bertemu anaknya kapan saja. Ya, jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu, batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Echa tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah gitu dalam hal tumbuh kembangnya nanti. Intinya bersyukurnya hari ini Mas Eza bisa bertemu dengan salah satu anaknya dan juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk ketemu sama anak-anak. Walaupun nanti hasilnya kami tidak tahu, walaupun nanti adanya mantan istri, ada mantan suami, tapi untuk mantan anak itu tidak ada. Jadi kami apresiasi, terima kasih untuk diberikan akses luas-luasnya, dan memang itu memang suatu kewajiban, dan keluarganya juga sangat baik sekali. Tadi juga sudah bilang bahwa itu kami dari awal boleh untuk ketemu, tidak ada batasan apapun. Berbanding terbalik dengan kondisi Eza Gionino yang kekeh mempertahankan rumah tangganya dengan Echa, aktor sekaligus komedian Andre Taulani justru sebaliknya. Andre yang sejak awal ngotot menceraikan Rin Wartia Trigina atau Erin tak pernah menyerah untuk terus mengupayakan dirinya agar bisa bercerai dengan wanita yang telah memberinya 3 anak itu. Bayangkan, 3 kali mengajukan gugatan cerai, 3 kali pula ditolak oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten. Dan untuk keempat kalinya, Andre akhirnya mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan hari ini sidang perdana perceraian dengan Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, baik Andre sebagai penggugat maupun Erin sebagai tergugat, dua-duanya absen di persidangan. Lantas, bagaimana dengan gugatan cerai Andre kali ini? Apakah masih juga ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Sidang perdana. Ya, hari ini sidang perdana untuk AT dan RT.
masih pemeriksaan terkait legalitas, masih panggil para pihak. Ya berdasarkan putusan yang dapat dari 3 rasa, jadi putusannya kewenangannya di sini di Jakarta Selatan, makanya diajukan di Jakarta Selatan. Hari ini Informasinya lagi keluar kota bilang saya nggak tahu keluar kotanya kemana atau keluar negeri, intinya diamankan saya yang tetap bersikeras. lah gimana ya, orang namanya suami sudah tidak berkenan lagi untuk berhubungan, ya hak beliau lah, itu terlalu pribadi, nanti lebih jelasnya Sudah berkali-kali, sorry bang, sudah berkali-kali mengucap talak. Oh, berarti sudah ditalak secara agama ya bang? Ya kalau secara agama ya sudah, kan kita butuh administrasi kan secara hukum positif. Sejak kapan bang? Sudah lama sekali. Nah, bahkan kalau Anda bilang tadi udah beberapa kali mengajukan, ya itulah dari mulainya. Berarti Anda bisa hitung sendiri dari kapan.